siang teman-teman, salam sehat dari Puskesmas Trosobo. Saya Dr. Arif, kemudian ada tamu kita hari ini, Pak Tonas dari PLN, kemudian ada Ning Nurul dari Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Sidoarjo. Kali ini kita akan membahas sedikit ya, masalah kecil-kecil yang mungkin sangat penting sekali, tetapi masih kita hiraukan. Jadi saat ini Pak ya, selamat siang Bapak. Selamat siang. Kali ini banyak anak-anak kita ya, mungkin kita juga sendiri yang sering main layangan, jadi ingat masa kecil, itu cukup mengkhawatirkan Pak ya. Betul. Jadi ada beberapa masalah di kami, di UGD kami, kunjungan kami itu anak-anak ini tersengat listrik. Jadi tersengat listrik, kemudian tidak sadar, harus dirujuk, bahkan bahayanya bisa sampai menimbulkan kematian, atau mungkin tertabrak oleh motor karena tidak menghiraukan lingkungan sekitarnya saat dolek layangan ya, dolek layangan. Iya. Apa? Keasikan main layang-layang ya. Layang-layang. Habis sambitan, ada yang mau dikejar. Dikejar Pak. Akhirnya ketabrak Pak, masuk ke puskesmas. Kami mungkin juga ke rumah sakit. Jadi apa sih Pak saran-saran dari teman-teman PLN? Jadi kemarin kan ada kasus ini ya, tersengat listrik. Jadi apa saja kita harus perhatikan saat bermain layangan Bapak? Silakan. Untuk bermain layang-layang lebih bijaknya ya. Jadi melihat arah anginnya juga. Jadi kita diusahakan arah anginnya tidak menghampiri atau tidak menuju ke jaringan. Jadi dulu Pak ya? Iya. Tapi untuk keseluruhan sih mungkin lebih amannya lagi di tanah yang lapang, yang tidak ada jaringan listriknya. Betul. Free. Sebenarnya bukan hanya jaringan listrik aja, mungkin kan jaringan itu ada telepon. Nah itu kemarin juga dari tetangga juga ada yang bilang juga mempengaruhi karena benangnya itu nyangkut di jaringan kabelnya itu ya akhirnya kan internetnya mati gitu. Jadi sebenarnya itu jadi diusahakan tidak mendekati jaringan di PLN dan jaringan dan betul. Ya. Kalau gelasan Pak, karena ini kan banyak yang namanya itu benangnya itu benang gelasan. Nah, jadi itu kan cukup landep ya. Kalau kita orang Sidoarjo itu ngomongnya landep. Gimana ya? Kalau terkait dengan itu mungkin ini ya jenis benangnya jenis ya. Karena pada dasarnya kan benang itu juga sebagai penghantar listrik kan. Iya. Apalagi kalau basah, terus ada material-material konduktor lainnya gitu. Contohnya Bapak? Contohnya? Nah, ini biasanya kan kalau kita main layangan dulu kan di gelas pakai ada kaca dan lain sebagainya itu kan. Nah, itu kan juga bisa menjadi penghantar aliran listrik. Konduktor itu Pak ya? Konduktor ya. Gitu. Jadi diusahakan tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya seperti itu karena kalau gelasan sendiri kan juga kalau ada mungkin warga yang lewat atau apa itu juga bisa menyebabkan seperti itu. Nah, untuk tren tidak hanya di Jawa aja ini di Bali juga itu adalah menggunakan layangan sawangan yang besar itu kan. Nah, itu di situ kan juga ada kalau di Bondowoso itu ada kebiasaan jadi membandang layangan yang kecil yang putus tadi. Nah, dengan pengambek itu jadi di ekor layangannya itu ada dikasih kawat. Panjang, jadi nanti harapannya layangan yang putus tadi nyantol bisa nyantol atau bulat ya di ekornya tadi sehingga nggak perlu susah-susah mengejar layangannya itu tadi gitu. Karena ada tradisi sih di situ Bondo itu kayak aduan layangan itu tadi kan dengan jadi layangannya itu karena sudah dikasih ilmu atau gitu kan biasanya seperti itu, makanya sayang kalau layangannya itu tadi putus hilang seperti itu. Ilmu itu mencari cewek ya. Bahayanya apa Pak kalau tadi? Bahayanya itu tadi pertama tersengat listriknya itu tadi pasti. Dari ujungnya tadi karena itu menghubungkan dengan benangnya di kita kan. Yang kedua yang pasti itu tadi untuk kemaslahatan umum. Yang pasti nanti kalau terjadi pemadaman tidak hanya di titik itu saja. Semua Pak ya. Nah, nanti kan efeknya akan luas. Mungkin yang di situ tadi mungkin ada dokter yang sedang praktek
karena listrik yang Karena mati, efeknya. apalagi dokter gigi ya, Iya. itu kan alatnya serba elektrik semuanya. Nah, itu kan juga ini akan mengganggu. Iya. Selain itu juga mungkin yang sedang opname atau apa itu kan juga Iya. ini mengganggu. Apalagi sekarang musim daring ya, sekolah online. Nah, ini kan juga mengganggu dari Pembelajaran. ya, untuk pembelajaran. Nah itu ya yang lagi sekolah online, jangan sekolah online ya sekolah, jangan layangan, jangan pakai gelasan karena dari gelasan itu kita simpulkan tadi konduktor. Kemudian jangan juga diberi bantolan Iya. itu sehingga itu bahaya karena itu logam konduktor bila kena listrik tegangan tinggi ya kan bisa meledak Pak ya. Iya. Bisa meledak itu mungkin Iya. salah satu ya. Iya. Untuk yang sawangan tadi kan Iya. biasanya kan kita menaikkan layangannya memang di waktu malam. Malam. Nah, ini malam. mungkin yang perlu diperhatikan. Jadi hindari karena kan biasanya habis naik terus ditinggal. Iya. Nah, Iya. kan setelah itu kan kita juga nggak tahu Iya. arah anginnya kemana, terus nanti dalam kondisinya itu nanti benangnya kuat atau enggak kan Iya. nanti bisa putus. Nah, nanti jatuhnya kemana kan kita juga nggak bisa mengontrol. Oh iya. Itu tips lagi guys. Jadi lihat arah angin, jangan ditinggal, jangan dibiarkan sampai malam. Karena nanti kalau anginnya berubah, sekarang lagi cinta sama A, besok cinta sama B anginnya. Jadi nanti bisa ke arah yang lain, bisa memutus yang lain, kabel yang lain. Apalagi Bapak mungkin bisa disampaikan himbauannya? Himbauannya ya itu dulu sih mungkin Dulu. menghindar bermainlah layang-layang Di tempat dengan aman. lebih bijak lagi. Iya, kalau saran dari teman-teman IKUA apa ini? Teman-teman IKUA bisa kalau misalkan layang-layang ini gimana ya cara-cara ibu kita atau ibu-ibu ya untuk mengontrol anaknya kapan jam untuk boleh layangan, kapan tidak boleh layangan seperti itu. Kalau saya mewakili ibu-ibu ya di sini ya, bolehnya kalau main yang jelas sudah selesai sekolah online, kemudian setelah dia istirahat siang boleh main sebentar, dan kalau misalnya kepingin main layang-layang, main di tempat yang di tanah lapang tadi seperti saran Pak Tonas tadi itu. Harus pakai apa nih? Misalkan sekarang kan Kalau layangan di nggak cuma luar, cowok, ya. cewek bisa pakai sunblock atau apa gitu. Ya pasti itu, yang jelas harus pakai masker karena Pakai layangan masker. harus di luar. Betul. Kemudian kalau Topi? misalnya perlu pakai topi karena panas ya. Kemudian juga boleh kalau misalnya ditambahin pakai face shield atau kacamata juga lebih bagus juga. Kalau saya jadi ibu nih Neng, kalau misalkan ada anak kita mau layang-layang, disangoni minum enggak? Karena kan dehidrasi nih panas seperti itu. Kalau dehidrasi kan kesadarannya juga nggak bagus ini. Seperti itu. Ya. Boleh? Boleh. Oh, siap. Jadi teman-teman jangan lupa nanti yang ibu-ibu ya, saat anaknya main layangan di luar jam kelas online, kemudian harus dibawain minum ya, Minum. Nih ya, biar tidak dehidrasi. Kalau dehidrasi ngejar layangan, nggak konsentrasi, nggak tolak-tolek, ada motor lewat, mabrek gitu. Ya mungkin itu aja. Iya. Ada lagi Bapak dari himbauan untuk teman-teman yang mungkin yang hidupnya itu di sekitar Sutet nih. Ini kan banyak nih orang-orang yang rumahnya berada di sekitar Sutet. Oh iya, kalau di sekitar Sutet mungkin ini ya radius 1 kilometer ya Iya. kiri kanan mungkin menjaga jarak aman. Jarak aman itu maksudnya benda-benda yang ada di sekitar atau di bawah andongan atau jalurnya tadi ya. Iya. Jadi terkait dengan tinggi bangunannya, jadi tidak menanam pohon keras yang sampai tinggi. Jadi karena ada jarak amannya, Iya. itu diperhatikan. Terus tidak membakar atau tidak membakar sampah di bawah andongan, karena itu nanti juga akan membuat konduktor yang di atas akan panas. Oh, jadi nanti gitu ya. bisa putus nanti kabel yang ada di atasnya itu. Itu. Untuk lagi ini. Terus keselamatan yang lainnya Iya. tidak memanjat towernya. Nah ini Ya, karena ya. namanya kadang anak-anak kecil kan ini Iya, mungkin manjat suka ya. manjat ya, apalagi sampai mengambil siku-sikunya. Oh, ada siku-sikunya ya. Rajin. Iya. Karena towernya kan sebenarnya besinya kan ada nilai ekonomisnya. Iya. Sebenarnya itu tadi kita mendesain tower itu demikian rupa itu sudah ada perhitungan teknisnya gitu. Iya, Jadi setiap siku-sikunya itu sudah ini ada perhitungan, jadi menopang kekuatannya.
Gitu. Jadi kalau salah satunya hilang, mungkin nanti akan kekuatan dari towernya akan roboh ya. bisa jadi roboh atau miring. Nah ini efeknya juga pasti akan ini, imbasnya juga panjang. Iya, karena apalagi yang di saluran udara tegangan tinggi dan ekstra tinggi, karena jangkauannya nggak hanya satu desa, mungkin bisa kabupaten atau provinsi. Ya itu harus hati-hati. Terus ada satu lagi sempat saya terpikir ini, karena saya ini tetangga saya banyak petaninya ini Bapak. Petani Ya, jadi kalau menanam di sekitar Sutet itu bagaimana sih saran-sarannya biar teman-teman yang mungkin bapaknya petani atau yang lihat ini petani itu bisa mengantisipasi seperti itu? Sama seperti tadi, jadi bila keamanan insya Allah aman ya. Kita tinggal dan menanam di sekitar Sutet itu aman dengan itu tadi catatan tadi ya, memperhatikan ruang bebasnya. Jadi kalau berapa jaraknya dari bila jaraknya 150 kv itu kan tinggi towernya sekitar 60-70 meter. 60-70 meter towernya. Jadi tinggi rumah maksimal berapa? Jaraknya sekitar di bawah 10 meteran itu. Jadi 50 ke bawahnya itu sebenarnya aman ya. Jadi kalau bikin tingkat 20 meter. 3 tingkat ya, maksimal berapa meter kalau bikin rumah tingkat misalkan? Ya, makanya nanti kalau mau pembangunan bisa bersurat ke kita, nanti kita survei. Jadi karena kan itu tadi idealnya kan? Karena kan antara satu tower dengan tower lainnya kan jaraknya juga beda. Mungkin nanti bangunannya kan ada yang agak rendah atau seperti apa, jadi nanti akan kita hitungkan batas amannya. Jadi bagi orang yang tinggal di daerah Sutet dan tekanan tinggi itu kalau misalnya mau bangun harus bersurat dulu. Setidaknya ada ini pemberitahuan ke PLN terkait dengan rencana pembangunannya. Kalau biasanya dari dinas perizinan ya ada di IMB akan merekomendasikan ke PLN terlebih dahulu terkait dengan pembangunannya. Nanti berapa meter nanti akan kita ini kan. Tapi terkait dengan bahayanya, kalau selama ini kan mungkin ada radiasi dan lain sebagainya ya. Kalau selama tadi masih di batas amannya tadi terpenuhi, insya Allah masih aman. Jadi petani aman, kalau membangun rumah harus urus IMB dulu Pak ya. Betul. IMB nanti IMB-nya dari dinas perizinan akan mengarahkan ke PLN sehingga dapat rekom tingginya maksimal berapa untuk bangunannya. Terima kasih Bapak Ning Nurul dari KUA. Semoga dialog kali ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.